Ya, saat ini kita bersama dengan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bau, Pak Ibnu Haid. Nah, gimana Pak Kadis terkait dengan program yang ada di institusi Bapak terkait dengan dinamika Kota Bau dalam hal bagaimana menumbuhkan literasi yang ada di sini, Pak Kadis? Ya, baik, terima kasih Pak Irwan. Jadi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini adalah merupakan salah satu dinas yang berada di jajaran pemerintah Kota Bau yang salah satunya adalah tusi utamanya itu adalah bagaimana meningkatkan gemar membaca di Kota Bau, itu yang pertama, dan yang kedua adalah bagaimana meningkatkan indeks literasi pembangunan masyarakat. Itu juga yang penting. Jadi ada dua, dan menarik di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan itu di satu sisi mengurus perpustakaan, di sisi lain mengurus kearsipan. Nah, satu hal juga yang paling penting adalah bahwa ketiga adalah di perpustakaan juga itu mengurus terkait koleksi-koleksi budaya nasional. Nah, saya bicara yang pertama terkait gemar membaca. Hari ini ada perubahan yang cukup signifikan di nasional yang sudah digelontorkan sejak tahun 2018, yaitu apa yang namanya TPBIS, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Artinya apa? Bahwa perpustakaan itu bukan eksklusif. Perpustakaan itu bukan yang kita tahu seperti dulu bahwa orang dilarang masuk, kemudian dijaga kalau di perpustakaan itu harus ini, tapi hari ini perpustakaan lebih inklusi, lebih mengedepankan, lebih melakukan pendekatan di masyarakat. Salah satu contoh bahwa perpustakaan itu harus kita menjembatani masyarakat yang misalnya hari ini Bau lebih genjot ke persoalan pemberdayaan ekonomi, UMKM, berarti kita harus mampu menyediakan buku-buku terapan terkait bagaimana pengembangan UMKM, baik itu pengelolaan sumber daya manusianya, kemudian pengelolaan manajerial keuangannya, marketingnya, dan seterusnya. Ini yang harus perpustakaan mempersiapkan untuk itu. Di samping buku-buku yang terkait dengan lembaga edukasi, misalnya universitas, sekolah, SD, SMP, dan seterusnya. Perpustakaan juga hari ini menurut undang-undang kami juga menjadi pembina perpustakaan di seluruh di Kota Bau, baik itu universitas, kemudian BUMN, kemudian juga di sekolah-sekolah dan kelurahan. Nah, kami juga menjadi patron untuk itu. Kemudian yang kedua, bagaimana meningkatkan literasi membaca, ini juga menjadi sangat penting di Kota Bau karena tingkat literasi itu ada tingkatannya. Hari ini di Indonesia itu baru kita hanya sekedar membaca. Tapi membaca kita harus memahami apa isi di dalamnya. Banyak anak-anak kita yang hanya kita kasih buku, dia membaca, tapi kita tidak mendidik mereka, membina mereka untuk bagaimana memahami dan bahkan sampai mengimplementasikan apa sih isi daripada sesuatu itu sehingga bisa diterapkan bahkan menjadi barang dan jasa untuk diperjualbelikan baik itu di nasional dan internasional. Itu prinsipnya literasi. Literasi adalah bagaimana meningkatkan suatu subjek ilmu pengetahuan menjadi barang dan jasa yang lebih kreatif, inovatif, dan bisa menjadi komponen barang ke nasional dan internasional. Kemudian di sisi lain juga di perpustakaan hari ini juga kami dari sisi kearsipan, hari Kamis nanti kami akan melaunching ya sisi kearsipan terkait bagaimana Kota Bau ini terkait yang kita awali dengan hal yang namanya surat menyurat. Surat menyurat hari ini pemerintah Kota Bau kemarin wali kota sudah melakukan MOU dengan BSSN, kemudian sudah terintegrasi juga dengan Menpan RB, dan alhamdulillah insya Allah dalam waktu dekat juga Bau dalam hal administrasi surat menyurat itu akan menggunakan sistem barcode. Jadi semua OPD, lintas OPD ataupun eksternal yang ingin bersurat ke Kota Bau itu akan diurus salah satu OPD-nya
loginnya masuk, sehingga pada saat masuk di Ibu PJ Sekda itu sudah semua masuk di barcode. Itu yang pertama, penjajakan kita yang pertama. Dan yang kedua adalah nanti akan kita lebih kembangkan, karena kita tahu persis hari ini nasional sudah mengembangkan basis data Sri Kandi, sistem kearsipan secara nasional, dan ini akan menjadi penting. Jadi semua arsip-arsip di daerah, kita tidak ingin terjadi lagi arsip-arsip kita, misalnya kita kalah. Hari ini banyak kekalahan-kekalahan kita terkait aset-aset kita yang hilang. Kita kalah dengan kelurahan Wale, kemudian menyusul juga ada beberapa kelurahan. Ini hanya karena persoalan arsip. Memang zaman dulu itu memang tidak terarsip dengan baik. Nah, kita tidak ingin juga sekarang itu akan terjadi lagi seperti itu. Sehingga kita harapkan seluruh arsip-arsip, dokumen-dokumen penting, baik itu keuangan, semua itu akan terdigitalisasi, di saving menjadi di satu server yang hari ini juga sudah disediakan oleh arsip di kementerian, di Badan Arsip Nasional. Itu sudah disiapkan juga terkait itu. Nah, hal lainnya yang paling penting juga di perpustakaan dan kearsipan ini, kami juga punya koleksi-koleksi budaya yang alhamdulillah kemarin Perpusnas tertarik, yang salah satunya adalah dipilihnya di Kota Bau-Bau untuk melakukan preservasi atau pelestarian naskah-naskah kuno yang ada di Kota Bau-Bau. Kemarin ada 600 naskah kuno yang kami buat, yang kami sudah siapkan dan sudah dilakukan preservasi, dan alhamdulillah kami sudah kembalikan naskah-naskah itu kepada pemilik, dan itu sudah bisa sampai ratusan tahun umurnya, di preservasi sedemikian rupa, kemudian dilem, kemudian ada juga kotak, dan memang kotak itu bisa berumur sampai ratusan tahun. Dan ini memang yang kami harapkan juga ke depan bagi handai taulan, saudara, orang tua kita yang ingin melakukan preservasi atau pelestarian budaya ini, akan kami welcome, buka diri dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk kedepannya bisa kita lakukan keberlanjutannya. Kemudian yang terakhir, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hari ini akan melaunching apa yang namanya e-library, digital library. Itu bahasa Wolionya mungkin, tapi kalau bahasa Indonesianya lebih kepada perpustakaan digital. Artinya apa? Bahwa perpustakaan hari ini yang pertama itu kami mendapat bantuan DAK, ada bangunan yang berbentuk skema Kampurui yang kemarin Wali Kota Bau-Bau bulan Mei kemarin melaunching, dan ini adalah perpustakaan konvensional. Sekarang kami di era digital, di era keterbukaan teknologi, kami juga harus up to date untuk bagaimana mengembangkan perpustakaan yang berbasis digital. Nah, artinya dua-duanya ini kami sudah siapkan. Jadi memang full service all in one kita siapkan di Kota Bau-Bau, dan untuk perpustakaan digital ini kami mulai dengan ada 1.600 buku yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat Kota Bau-Bau. Seperti yang awal saya katakan tadi, kita harus ada gemar membaca, kemudian kita ada indeks literasi membaca. Ini penting keduanya ini. Yang menjawabnya adalah ada perpustakaan konvensional, ada perpustakaan digital. Kita harapkan tentunya bahwa teman-teman keluarga sanak handai taulan yang ada di Palabusa, yang ada di Wanajati, yang punya hari ini, alhamdulillah kita juga akses teknologi, maksud saya akses internet sudah ada semua, baik itu di Palabusa, daerah-daerah pertanian di Kari-Kari. Jadi kalau mereka ingin bercocok tanam, mereka ingin meningkatkan bagaimana pemberdayaan agar-agar, di perpustakaan digital bisa sambil membaca. Artinya mereka bekerja bisa sambil membaca melalui digital teknologi ini, melalui e-library, sehingga bisa meningkatkan wawasan mereka yang hari ini bukan hanya pekerjaan-pekerjaan konvensional, tapi sudah bisa melihat kesuksesan daerah lain. Karena kami siapkan buku-buku terapan terkait itu, itulah yang namanya inklusi sosial. Kita dekatkan ke masyarakat,
kita tahu apa keinginan, apa harapan dan kemauan masyarakat, sehingga kita siapkan buku untuk itu dalam rangka peningkatan literasi membaca di masyarakat. Tentunya kami berharap mudah-mudahan perpustakaan ini bisa memberikan tingkat membaca, literasi, sehingga Kota Bobo bisa menjadi kota yang maju, sejahtera, dan berbudaya. Salam literasi. Ya, Pak Kadis, terkait dengan hal itu, tadi menarik menyinggung soal library. Nah, secara teknis nanti gimana itu, Pak Kadis? Karena saya dengar itu tidak hanya disediakan oleh pihak dinas perpustakaan, tapi juga masyarakat bisa berpartisipasi di situ dengan ada jendela khusus yang disiapkan. Gimana modelnya itu, Pak Kadis? Ya baik, ya jadi aplikasi e-library atau perpustakaan digital ini itu konsepnya adalah berbasis Android. Jadi masyarakat bisa mengakses melalui Play Store, menginstal, masuk, registrasi hanya melalui pakai email, lebih mudah. Kemudian selanjutnya di dalamnya itu akan kelihatan ada beberapa menu-menu, baik itu menu membaca, kemudian ada beberapa menu lainnya. Dan yang menariknya adalah dalam perpustakaan digital ini kami akan mempersiapkan perpustakaan personal. Perpustakaan pribadi ini artinya bahwa kami menyediakan layanan kepada orang-orang atau masyarakat di Kota Bobo yang gemar menulis. Itu kita sediakan di sini untuk memiliki perpustakaan pribadi, dan ini diakses free oleh masyarakat Kota Bau-Bau. Tapi kalau untuk perpustakaan yang kami siapkan itu kalau nggak salah dia bisa dipinjam 3 hari. Jadi bukunya hanya cukup dibaca di handphone, tidak bisa screenshot, tidak bisa download, semuanya tidak bisa. Jadi cukup dibaca, dipahami, dan harus ada catatan kecil ditulis-tulis. 3 hari akan close dengan sendirinya. Jadi kalau ingin belum cukup, bisa registrasi lagi, membaca lagi. Nah, ini memang bukan kami membatasi diri untuk ini, tapi memang buku ini kami juga punya buku yang diterbitkan secara nasional, ISBN. Jadi kami tidak bisa, ini hak royalti masing-masing pengusaha penerbit buku. Jadi itu kami juga tidak bisa melakukan secara free untuk masyarakat. Tapi yang kami harapkan adalah penulis-penulis lokal yang akan kami sediakan menu di sana untuk bisa berpartisipasi di digital library. Pak Kadis, ini kan setahu saya inovasi ini baru ada dilakukan di Kota Bobo. Dan terkait dengan inovasi itu apa yang Pak Kadis mau sampaikan terkait dengan hal yang Bobo lebih maju dibandingkan dengan daerah lain terkait dengan library ini? Ya, yang ingin saya sampaikan bahwa memang kita apalagi Bau-Bau adalah daerah perkotaan, yang memang daerah perkotaan secara infrastruktur baik itu teknologi kita sudah siap. Nah makanya pemerintah daerah itu dituntut untuk bagaimana mampu bekerja secara kreatif dan inovatif, menciptakan kegiatan-kegiatan yang memang bisa menyentuh masyarakat secara umum. Tentunya dalam dunia digital kami hadir dengan inovasi ini melalui digital library. Kita harapkan ini juga bisa bermanfaat, meningkatkan bukan hanya gemar membaca tapi pada tingkatan literasi. Ya, terkait dengan literasi tadi, apakah ada target berapa angka literasi yang akan mau dicapai dengan hal ini untuk tingkat Kota Bobo? Kalau target saya belum bisa ini ya, karena indeks pembangunan literasi masyarakat ini baru 1 tahun terakhir ini di upgrade dan dikembangkan oleh Perpusnas. Nah itu pun juga kami dalam minggu ini sudah menyelesaikan beberapa data survei untuk itu, sehingga akan digodok di nasional di Perpusnas, sehingga kami juga belum mengetahui secara rinci bagaimana perhitungannya, sehingga kita memiliki indeks literasi. Termasuk dengan gemar membaca juga, indeks gemar membaca juga kami juga sementara dalam melakukan survei untuk itu. Jadi dengan hadirnya digital library ini tentunya juga akan
lebih memberikan warna tersendiri untuk ini sehingga bisa meningkatkan tingkat membaca dan literasi. Ya. Ini Pak Kadis boleh tahu kapan di launching ini library? Ya, insya Allah di launching karena kami ada kegiatan Semarak UMKM, kemudian ada Pesona Kemerdekaan. Jadi di antara tanggal 10 sampai 19 ini kami akan mencari waktu wali kota untuk kita launching bersama-sama, dan kami pengen harapannya adalah di acara besar yang di situ banyak masyarakat yang sehingga ini bisa booming dan viral di Kota Bogor. Ya. Terakhir Pak Kadis, apa yang mau disampaikan terkait dengan segala inovasi dan agenda yang dilakukan oleh institusi yang Bapak pimpin saat ini? Iya, keberadaan saya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hari ini adalah saya berharap bisa, yang pertama, hari ini sudah kita melakukan kreativitas dan inovasi terkait digital library dalam rangka menjawab seluruh tantangan kita terkait inklusi sosial, bagaimana meningkatkan gemar membaca, tingkat membaca kita, kemudian tingkat literasi kita, karena kita tahu persis dengan membaca kita, dunia ada di genggaman kita. Dan saya berharap dengan hadirnya digital library ini bisa memberikan suatu nuansa baru, warna baru kepada masyarakat, sehingga mereka dengan tidur-tiduran di rumah, kemudian sambil bekerja di lapangan bisa mengakses teknologi. Itu harapan kami. Oke, makasih Pak Kadis.